dari polanya kan kita bisa lihat nih patternnya nih dan angkanya kok nggak biasa ya gitu. Misalnya angkanya kalau harga baju anak-anak tuh berapa sih kisarannya dan kita kan tahu dia misalnya bukan penjual baju barang-barang branded gitu ya. Dan ini kok bisa ada harga yang mahal banget gitu kan? Apa ini? Nah ini juga kita tidak hanya bertindak sebagai oke kami hanya acquire aja kok gitu, tapi kita juga memantau karena kita juga eh, punya tanggung jawab untuk memberikan edukasi. Jadi apakah edukasi ini dilakukan dengan baik atau tidak? Jadi bisa saja dia bukan eh, apa ya. Jadi edukasi yang kita berikan untuk metode pencegahan fraud, tapi sebetulnya dia pelaku fraudnya gitu. Oke, kita lanjut yang keempat. Ini bertanggung jawab atas transaksi yang dilakukan dengan nasabah atas keamanan dari penyalahgunaan kanal pembayaran. Nah, ini juga kita bertanggung jawab atas transaksi, maksudnya acquire ya, yang dilakukan dengan nasabah dan atas keamanan dari penyalahgunaan kanal. Jadi para acquire juga bertanggung jawab. Nah, ini juga kalau kita lihat teman-teman sebagai penyelia atau para supervisor, kita juga perlu memberikan edukasi kepada teman-teman tim kita atau yang di bawah kita untuk juga bisa memahami ini dengan baik. Jadi kalau misalnya ada contoh-contoh kasus atau ada hal yang terjadi ya kita perlulah sharing kepada mereka sehingga teman-teman yang bertugas di front line juga aware itu ya. Kemudian yang kelima menerapkan message data transaksi NSICCS dan standar keamanan data serta kewajiban merchant untuk mengakseprasi segala jenis kartu. Jadi ini ada kewajiban menerapkan standar tertentu. Kemudian yang jelas juga larangan, ini larangan untuk mengenakan surcharge, transaction fee ataupun service fee. Walaupun saya sering masih lihat ya ada juga yang mengenakan. Saya nggak tahu nih, ini dari mana munculnya gitu ya. Jadi ada merchant-merchant yang mengenakan uh, surcharge atau transaction fee ataupun service fee kepada customer. Saya pernah waktu itu dikenakan transaction fee, walaupun ini jelas-jelas sebagai larangan. Waktu itu saya tanya, kan dilarang mengenakan transaction fee. Nah, si merchant itu bilang, ini banknya Bu yang menetapkan, atau lembaga selain banknya lah yang menetapkan. eh, jadi bukan saya yang menarik transaction fee, gitu. Jadi ini perlu diperhatikan oleh teman-teman. Eh, akhirnya kan saya juga bicara, ini benar ya banknya yang menerapkan. Ya kita panggil banknya gitu ya. Tapi ternyata banknya bilang enggak gitu. Nah ini perlu harus jelas juga. Karena ini saling lempar ya gitu kan. Kalau bisa dipanggil dua-duanya sih sebenarnya kan kita jadi tahu nih siapa yang sebetulnya nggak benar. Itu transaction munculnya ada transaction fee atau service fee gitu. Tapi ada juga yang jujur kan kita kalau mau ngambil ini dikenakan biaya admin juga Bu gitu kan ada gitu ya. Nah ini yang perlu dipahami oleh teman-teman bahwa ini dilarang. Kalau dilarang tuh ya nggak boleh gitu ya. Jadi bukan eh, sebaiknya tidak mengenakan. Kalau sebaiknya tidak mengenakan kan bisa-bisa aja ya. Tapi kalau ini sudah jelas larangan untuk mengenakan surcharge, transaction fee ataupun service fee. Oke, ini peran acquire. Kita lanjut dengan peran penerbit. Nah, peran penerbit kartu tentunya ya jelas menerbitkan kartu atau instrumen pembayaran. Dan sebagai penerbit, dia juga harus menjaga keamanan kartu. Dan berkaitan dengan keamanan kartu tersebut harus dilakukan penjelasan. Jadi melalui penjelasan atau edukasi kepada pemegang tentang ketentuan penggunaan kartu, penandatanganan kartu, dan penerbitan PIN-nya. Jadi ini harus dijelaskan, diedukasi. Jadi nggak bisa hanya udah diterbitkan kartu, diberikan, terus udah dikasih gitu. Menganggap bahwa semua orang paham.
Tidak, orang yang sudah dijelaskan aja kadang-kadang masih nggak paham gitu ya, apalagi yang tidak dijelaskan. Tapi di sini bahwa penerbit eh, punya kewajiban untuk menjelaskan atau mengedukasi. Kemudian sering juga tuh ya kalau menerbitkan kartu itu ada apa namanya penjelasannya, tapi kan tulisannya kecil-kecil tuh ya. Orang kan seringkali males baca. Jadi ya udahlah gitu kan. Eh, dan para penerbit itu harus menjelaskan apa dan nanti disampaikan juga bahwa apa yang disampaikan itu semua tertera di dalam tulisan itu. Walaupun sebetulnya kita sebagai pemegang kartu pun perlu membaca gitu ya, wajib membaca supaya paham. Tapi memang dari sisi penerbit kartu juga punya kewajiban untuk menjelaskan atau mengedukasi kepada pemegang. Juga dalam mengedukasi, menjelaskan juga resiko yang mungkin timbul. Jadi tidak hanya kemudahan-kemudahan, tapi risknya juga harus disampaikan. Kalau bapak atau ibu tidak begini, nanti resikonya ini. Kalau ini, sehingga mereka juga aware gitu. Karena kadang-kadang, wah saya nggak tahu tuh, nggak pernah dikasih tahu kalau ini beresiko begini. Kalau saya tidak mengubah resikonya begini gitu. Nah ini perlu ada uh, penjelasan dan edukasi. Kemudian yang ketiga, peran penerbit bertanggung jawab atas transaksi, yaitu antara lain menerima setiap permintaan transaksi oleh merchant yang disampaikan oleh acquirer. Jadi artinya kan semua sudah oke, jadi penerbit bertanggung jawab atas transaksi itu, juga punya kewajiban untuk menyediakan contact center atau help desk yang 24/7, jadi terus-menerus, eh, setiap saat apabila dibutuhkan ada gitu ya, ada yang menjawab di contact centernya. Dan juga eh, penerbit juga memperbaiki dan menyempurnakan sistem, teknologi, dan operasional yang digunakan. Jadi harus terus menyempurnakan sistem yang dimiliki. Jadi nggak sekali udah untuk selamanya kan kadang-kadang ada kalau mesin tuh ada ausnya ya, ada rusaknya atau ada perkembangan teknologi. Nah ini harus terus disempurnakan. Kemudian penerbit wajib melakukan autentikasi, mengecek data berupa kartu pemegang atau ketersediaan dananya, dan melakukan otorisasi, persetujuan atau penolakan atas transaksi yang diinisiasi oleh pemegang. Ya, tadi seperti gambar sebelumnya, jadi pada saat dilempar ke penerbit, dia akan melakukan autentikasi, apakah benar ini pemegang kartu dari kartu miliknya, kemudian apakah ada saldonya. Kalau memang sudah cocok semua dan sesuai, ya akan ada persetujuan atau approval. Kalau memang tidak, pasti akan ada penolakan. Jadi misalnya nggak ada saldo atau eh, belum melakukan pembayaran sehingga dia tidak bisa melakukan transaksi. Nah, ini pasti akan ada penolakan. Kemudian melakukan proteksi data melalui penerapan standar keamanan ISO 27001 dan NSI CCS. Jadi ini ada standar-standar yang harus dipenuhi eh, oleh penerbit kartu dan semuanya harus memenuhi ini dulu gitu ya. Jadi tentunya ini dalam rangka memproteksi data yang eh, ada. Oke, baik ini peran penerbit. Oke, selanjutnya adalah peran dari penyedia jaringan atau network provider. Jadi apa sih peran dari penyedia jaringan? Jadi peran dari penyedia jaringan ini wajib mengimplementasikan prinsip interkoneksi dan interoperabilitas. Jadi tadi seperti berkaitan dengan sistem ya. Jadi kita kan untuk mempermudah, untuk menekan biaya-biaya investasi, jadi ada efisiensi dan lain-lain. Tentunya eh, penyedia jaringan harus mengimplementasikan prinsip interkoneksi dan interoperabilitas dan bagaimana kita bisa menerapkan prinsip itu dan bisa komunikasi dengan sistem yang lain, tentunya ada standarnya. Nah, ini ada standar yang harus dipenuhi. Kemudian juga ada aturan yang harus dipenuhi. Jadi penyedia jaringan global harus sesuai dengan rules on regulation yang diterapkan oleh masing-masing penyedia jaringan. Jadi seperti di awal
nggak pernah ada kegiatan yang tidak ada aturannya, karena nanti akan terjadi benturan gitu ya. Jadi ini pun sama, ada rules on regulation yang harus diperhatikan. Kemudian ada menerapkan kebijakan proteksi data untuk melindungi keamanan kerahasiaan data nasabah dengan menerapkan standar ISO 27001 tentang sistem manajemen keamanan informasi. Jadi bank, lembaga selain bank itu punya kewajiban untuk melindungi data nasabah, kerahasiaan data nasabah. Dan kita juga punya kebijakan untuk menerapkan proteksi data itu. Bagaimana kita menjaga ini? Ya tentunya ada standar yang harus dipenuhi. Apa saja yang harus dijaga, apa saja yang harus diprotek, itu ada standarnya. Jadi bukan hanya mau-maunya kita, cukup ini saja yang kita protek, yang lain nggak usah gitu. Ada standarnya. Sehingga kita perlu menjaga kerahasiaan data nasabah dan melindungi keamanannya. Apalagi di saat sekarang ya, yang cybercrime itu banyak banget ya, luar biasa gitu. Kadang-kadang mereka bukan melakukan kejahatan, cuma ngetes-ngetes aja untuk bisa membobol sistem eh, seseorang atau institusi tertentu. Nah, ini yang perlu juga kita lihat sejauh mana kita bisa mengamankan sistem kita dari eh, apa namanya cybercrime atau hackers atau apapun lah itu ya. Jadi peran penyedia jaringan atau network provider ini harus benar-benar kalau bisa many step ahead gitu ya dari penjahat. Tapi seringnya enggak ya, penjahatnya lebih cepat ya daripada kita. Ya kita mengantisipasi lah. Oke, nah sebagai supervisor tentunya poin-poin ini yang perlu diperhatikan. Karena teman-teman yang harus melihat kira-kira eh, dari situasi atau kejadian-kejadian yang disampaikan, kita harus tajam bagaimana kita menganalisa market, menganalisa situasi, dan tentunya dengan jiwa kepemimpinan kita, kita harus juga eh, bereaksi apa yang harus kita lakukan. Oke, sepertinya kita harus break ya, Mas Fahmi ya. Betul, Ibu. Saya sampai di sini ya, saya stop screen dulu. Salah. Stop share. Oke, silakan Baik. Mas Fahmi. Baik, Ibu, terima kasih. Dan izin Bapak Ibu sekalian, saat ini sudah masuk waktu coffee break. Kita akan coffee break selama 15 menit dan kembali lagi pukul 10:35 waktu Indonesia Barat ya, Bapak Ibu. Oke, selamat pagi, selamat coffee break Bapak Ibu sekalian. Selamat coffee break Ibu Yudit. Oke, selamat istirahat.